Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Hari Minggu sering disebut hari Tuhan. Kenapa ya Lapsi ya? Kok disebut hari Tuhan? Ya, karena di dalam Alkitab diceritakan Tuhan menciptakan satu hari agar kita manusia bisa bersama-sama dengan Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena Tuhan baik. Dan kita juga semua bisa sama-sama dengan teman-teman memuji Tuhan. Tuhan senang jika kita bersama teman kita memuji Tuhan. Hari Minggu, harinya Tuhan. Kita berikan hari Minggu untuk Tuhan. Artinya sebelum memulai aktivitas yang lain, karena libur ya, kita utamakan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Semuanya semangat ya. Oke, hari ini harinya Tuhan. Tuhan, kita katakan pada diri kita sendiri pertama-tama ya, hari ini harinya Tuhan, aku mau memuji untuk Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan nada doa agar kita meresapi kata demi kata. Hari ini hari untuk Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Lalu Cialing akan memimpin dalam doa. Mari anak-anak kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi hari yang cerah. Tuhan telah pimpin kami untuk bersama-sama masuk di dalam ibadah. Tuhan ampuni kami, Tuhan siapkan hati kami untuk bisa memuji nama Tuhan, untuk bisa menyembah nama-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak, hari Minggu ini kita ketemu lagi sama Lasu Cialing. Halo. Sudah lama ya kita ketemu ya. Hari ini Lasu senang sekali kembali dengan Lasu Cialing. Dan Lasu Fani juga. Halo. Ya, anak-anak, kita bertemu di dalam kasih Tuhan dan kita akan rasakan kebaikan Tuhan. Saat kita bertemu, kita memuji Tuhan, maka kita akan bisa saling menyembuhkan lewat kata-kata. Menyatakan kasih Tuhan lewat diri kita sendiri. Oke? Kita akan nyanyikan lagu Kita Bertemu Lagi untuk puji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Nyanyikan lagu dengan semangat, dengan gerakan juga. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi.
kebaikan Tuhan kita rasakan. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi. Untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Kita bertemu. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Puji Dia. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Amin. Glory haleluya, puji namanya. Selain kita bersama-sama memuji Tuhan, apalagi ya? Baca Alkitab. Mendengarkan firman Tuhan ya. Kita siap anak-anak dengarkan firman Tuhan hari ini. Karena setiap orang yang mengasihi Tuhan, dia akan rindu untuk membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan berarti semakin lama kita semakin kenal Tuhan. Kami ini pencinta Alkitab. Siapa yang setia membaca firman Tuhan? Angkat tangannya. Lalu punya pertanyaan satu ya anak-anak. Di dalam sebuah cerita Alkitab mana yang ada peristiwa senjata makan tuan? Ada yang ingat? Ingat-ingat baik-baik. Kalau sudah tahu jawabannya, boleh kalian WA Lausi ya. Cerita di dalam satu Alkitab, dan dalam Alkitab ada satu cerita tentang senjata makan tuan. Itu PR-nya ya. Kami ini pencinta Alkitab. Kami mau setia membacanya. Kita nyanyikan lagu ini saat kita menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kami ini pencinta Alkitab. Kami setia membacanya. Ceritanya indah, tentu seru menegangkan. Oh, dan banyak berkat
Anak-anak, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saatnya juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, pakai telinga kami, hati kami untuk dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga pakai lause kami, lause Siska yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon Tuhan bantu kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Lause Siska akan membawakan firman Tuhan. Duduk manis dan persiapkan Alkitab kalian. Selamat pagi anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Kita ketemu lagi di minggu pertama bulan Februari. Anak-anak pasti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, semua duduk yang manis. Nah, sebelumnya kita main tebak-tebakan dulu yuk. Ini mungkin untuk anak yang kecil belum bisa, tapi gak apa-apa, kita ngikutin ya. Nah, lihat gambar ini. Siapa nama tokoh di dalam gambar ini? Coba siapa yang bisa sebutkan? Ada yang bisa? Ada yang kenal? Next, 2. Siapa nama tokoh dalam gambar ini? Ada yang tahu? Oke. Satu lagi. Siapa nama wanita di dalam gambar ini? Sudah dapat jawabannya? Oke. Siapa mereka itu? Siapa ya? Langsung nggak kenal. Apa kenal orang-orang aneh ya? Kalau yang sudah belajar sejarah pasti tahu ya. Mereka itu adalah, pertama siapa? Pangeran Diponegoro, betul. Ada yang benar jawabannya? Yang kedua, siapa? Yang kedua, yang bawa parang itu Kapten Patimura. Oke, betul ya. Yang ketiga siapa? Cut Nyadin. Wah, hebat ya, semua bisa menjawab anak-anak yang sudah kelas besar ya. Siapa mereka? Mereka adalah pahlawan nasional Indonesia ya. Karena mereka sudah berjuang melawan penjajah dan membebaskan bangsa bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Dan mereka adalah pahlawan dan pejuang yang sangat berani yang membela tanah air. Nah, anak-anak juga mau jadi pejuang yang berani? Mau? Jadi pahlawan mau? Aduh, langsung nggak bisa jadi pahlawan mah. Aduh, masa mesti berperang? Oh, jadi pahlawan itu nggak harus berperang, ya. Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi pahlawan iman. Anak-anak masih ingat Yosua? Yosua adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang hebat. Dia juga seorang panglima perang yang luar biasa. Yosua sudah memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan. Nah, selama Bapak Yosua masih hidup, bangsa Israel mau taat sama Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Tetapi tahun demi tahun berlalu, akhirnya Yosua meninggal. Sesudah Yosua meninggal, adakah pemimpin yang menggantikan? Wah, gak ada. Gak ada seorang pemimpin pun yang bisa menggantikan Yosua. Jadi, pada saat itu Israel kehilangan pemimpin. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mulai melupakan Tuhan. Mereka tidak setia lagi sama Tuhan karena gak ada yang mimpin. Mereka mulai pindah ke dewa-dewa asing, ya, misalnya dewa Baal, Dewi Asitoret. Mereka bikin patung, bikin mesbah dan menyembahnya. Waduh, parah sekali ya. Apakah Tuhan diam aja? Tuhan diam, tapi Tuhan marah. Oleh sebab itu Tuhan membiarkan bangsa Israel diserang oleh siapa? Musuh-musuh mereka, bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka dikalahkan dan mereka gak punya kekuatan lagi, sebab mereka sudah meninggalkan Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan tetap kasihan sama bangsa Israel. Nanti kelak Tuhan akan membangkitkan hakim untuk menolong mereka. Nah, anak-anak, gak usah kasih tahu ya.
ada satu bangsa yang tinggal di sekitar bangsa Israel juga, namanya bangsa Midian. Ya, orang-orang Midian, orangnya kuat-kuat, ya, suka berperang. Tapi mereka bukan orang baik. Mereka tuh orang-orang yang sangat jahat. Mereka suka merampok. Nah, bangsa inilah yang datang untuk menyerang bangsa Israel, ya. Mereka tuh jumlahnya sangat banyak sekali, ya. Seperti apa? Alkitab mengatakan seperti kawanan belalang. Kalau mereka sudah ngumpul, ya, mereka itu mengendarai unta dan berbondong-bondong datang ke tempat kediaman bangsa Israel dan langsung merampas hasil panen, hasil ladang bangsa Israel. Juga merampok ternaknya sampai tidak ada yang disisakan, sampai habis-habisan. Oleh sebab itu bangsa Israel menjadi sangat miskin dan melarat. Mereka gak punya apa-apa, ya. Untuk dimakan mereka dirampok, ya. Dan mereka juga hidup di dalam ketakutan, ya. Kalau dengar itu bangsa Midian datang mau nyerbu, wah, semua sudah takut. Ibu-ibu, anak-anak sudah menangis dan mereka berlari sembunyi di gunung-gunung. Nah, mereka begitu menderita. Akhirnya karena sudah tidak tahan, nih, ya, mereka mulai berseru sama Tuhan, minta tolong. Ya Tuhan, tolonglah kami, bebaskanlah kami dari penindasan bangsa Midian. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan mau tolong bangsa yang tidak setia dan tegar tengkuk itu? Mau tolong nggak? Tuhan mau tolong nggak? Nah, anak-anak, ada seorang pemuda Israel bernama Gideon. Gideon ini suatu hari sedang membersihkan atau mengirik gandum, ya. Tapi sembunyi-sembunyi, nyumput, ya, supaya jangan ketahuan bangsa Midian. Dia sedang asik, ya, asik banget. Tiba-tiba dia kaget. Dia lihat ada seorang pria berjubah putih serupa malaikat duduk di bawah pohon tarbantin. Dan malaikat itu menyapanya. Hai pahlawan yang gagah berani, Allah menyertaimu. Gideon kaget dan menjawab, kalau Allah menyertai kita, kenapa Allah membiarkan kita menderita? Kenapa Allah membiarkan kita ditindas oleh bangsa Midian? Kami sangat menderita. Apa jawab malaikat itu? Malaikat itu menjawab begini, anak muda, pergilah. Tuhan mengutusmu untuk mengalahkan bangsa Midian dan menyelamatkan bangsamu, bangsa Israel. Gideon tambah kaget. Hah? Aku disuruh berperang? Aduh, enggak mungkin. Ya, Tuhan, sukuku itu suku yang terkecil di antara semua suku Israel. Keluargaku juga paling kecil di antara kaumku. Dan aku sendiri adalah anak bungsu, anak paling kecil. Aku masih muda banget. Aku gak bisa apa-apa tuh. Tapi malaikat itu berkata demikian. Jangan takut Gideon. Tuhan akan menyertaimu. Dan dia akan menolongmu untuk berperang mengalahkan bangsa Midian. Nah, malam hari itu juga Gideon melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Ya. Gideon punya papahnya itu di rumahnya itu mempunyai mesbah berhala, mesbah Baal dan tiang-tiang berhala. Malam itu juga Gideon merobohkan semua mesbah berhala itu sampai hancur berantakan, ya. Dan di atasnya dia membangun mesbah bakaran dan mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Nah, sebenarnya berani gak kalau kamu disuruh begitu oleh Tuhan? Gideon juga takut, ya. Aduh, apa kata orang nanti kalau saya menghancurkan mesbah Baal? Aduh, deg-degan. Tapi Gideon tetap taat pada perintah Tuhan karena dia percaya Tuhan di pihaknya. Keesokan harinya orang-orang bangun tidur, ya. Lihat-lihat, kaget. Mesbah Baal itu sudah runtuh semua, tinggal puing-puing. Wah, semua orang marah.
siapa yang berani meruntuhkan mesbah dewa Baal? Orang itu harus dihukum mati katanya. Ada yang bilang, itu katanya Pak Gideon, anaknya Pak Yoas. Hah, benar Gideon anaknya Pak Yoas? Panggil bapaknya. Pak Yoas ini, suruh anakmu keluar. Dia harus mati karena sudah meruntuhkan dewa Baal. Sekarang apa jawab bapaknya Gideon? Apakah dia takut? Puji Tuhan, bapaknya Gideon itu menjawab dengan bijak. Tenang, sadar, saudara-saudara sadarlah. Selama ini apakah Baal menolong kita? Dan apakah Baal bisa membela dirinya sendiri waktu dia dirobohkan? Enggak bisa, bukan. Dan sama sekali enggak bisa mendengar permohonan doa kita. Selama ini ternyata Baal itu adalah benda mati. Kita sia-sia menyembahnya. Sekarang saudara-saudara, kita berbalik untuk menyembah Tuhan. Nah, inilah mereka mulai berbalik lagi kepada Tuhan. Ya, dan Gideon pun merasa lega. Nah, seterusnya di timur itu sudah berkumpul bangsa Midian yang banyak sekali ya. Banyak sekali mereka sudah berkemah di situ untuk siap-siap apa? Siap-siap merampok dan menjarah seperti biasa. Orang-orang yang lihat kasih tahu semua, wah mereka semua ketakutan. Itu bangsa-bangsa penjara itu sudah siap untuk menjarah kita. Itu gimana ya? Tapi pada saat itu Roh Tuhan menguasai Gideon sehingga dia punya keberanian. Dia ambil trompetnya ya, dia tiup. Nah, dia memberikan tanda ya, dan dia mengutus utusan-utusan kepada semua suku-suku Israel untuk bergabung dan bersatu melawan musuh mereka bangsa Midian. Nah, anak-anak, oleh sebab itu Tuhan sudah memberi keberanian kepada Gideon, brave heart untuk memulai dan melaksanakan rencana Tuhan. Anak-anak, sebelum berperang ya, Gideon ini masih belum yakin bahwa dia mau dipakai oleh Tuhan, bahwa Tuhan mau memakainya untuk menyelamatkan bangsanya. Aduh, saya ini masih muda, masih kecil. Aduh, bisa nggak saya berperang ya, menyelamatkan bangsaku? Aduh, saya minta tanda sama Tuhan. Tuhan, saya mau minta tanda dan bukti kalau Tuhan benar-benar hendak memakai saya. Saya akan meletakkan guntingan bulu domba di tanah. Dan tolong besok ya Tuhan kasih tahu, kasih tanda supaya guntingan bulu dombanya basah dan tanah sekitarnya kering. Ya, yang terjadi keesokan harinya adalah Gideon melihat bulu domba itu sudah basah kuyup sampai bisa diperes keluar airnya, dan tanah di sekitarnya kering kerontang. Nah, apakah Gideon sudah yakin? Sudah yakin belum? Aduh, masih belum yakin. Tuhan, minta tanda sekali lagi ya. Sekarang Gideon minta supaya bulu domba itu tetap basah dan tanah di sekitar bulu domba itu kering, bukan basah ya, kering, tetapi tanah di sekitarnya basah. Kebalikannya ya. Dan besoknya Tuhan menuruti permintaan Gideon. Nah, oleh sebab itu akhirnya Gideon sadar, Gideon percaya, yakin dan pasti bahwa Tuhan akan memakai dia untuk menyelamatkan bangsanya dan menjadi berkat bagi bangsanya dan menjadi hakim bagi bangsanya. Anak-anak, Gideon itu siapa sih? Apakah dia orang hebat? Orang pinter? Bukan ya. Gideon itu hanya seorang petani yang tiap hari menanam padi atau gandum di ladang, ya. Dan dia sama sekali belum pernah berlatih berperang. Dia sama sekali belum belajar, belum pernah angkat senjata. Nah, ujuk-ujuk disuruh mengalahkan bangsa Midian. Gideon juga bingung, ya. Tetapi Allah kita Allah yang hebat. Dia yang berinisiatif.
Dia yang mendorong Gideon, ya, memberi keberanian, menggerakkan hatinya supaya Gideon mau maju berperang untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, Tuhan punya rencana yang indah buat semua orang, ya. Tuhan juga punya rencana yang indah buat kita semua. Ya, apa rencana Tuhan? Apa kita disuruh berperang? Enggak. Tuhan mau kita punya hati yang berani untuk melakukan dan melaksanakan perintahnya. Kita harus berani, pertama, berani bersaksi bagi Kristus, ya, bersaksi bagi Tuhan. Kita harus berani mengatakan kepada semua orang bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, tiada Allah yang lain. Kita juga harus berani bersaksi tentang Kristus. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, tiada yang lain. Ya, begitu kita menyatakan iman kita. Yang kedua, kita harus berani membela dan menolong orang lain. Ya, coba kalau lihat temen lari-lari terus jatuh, ya, ditepuk, berdarah, nangis, kamu mau ketawa, hahaha jatuh gitu ya. Ada yang suka gitu ya? Atau kamu lihat teman kamu lagi dipukul sama teman yang nakal yang lebih gede badannya, ya, lagi dibully, ya. Kamu anak kecil tahu apa? Anaknya nangis. Kita berani nggak bertindak untuk membela mereka? Berani nggak? Aduh, menghadapi anak yang gede badannya, aduh nggak berani deh. Tapi kita harus punya keberanian, ya, untuk menolong teman, bukannya diketawain, ya, teman yang dalam kesusahan, tapi ditolong, ya, diangkat, dipapak, kemudian dikasih tolong, mungkin berdarah, tolong kasih plester, ya, dihibur. Yang lagi dibully, lagi dinakalin, kita juga harus berani membela, ya. Hei, jangan ganggu, itu teman saya, ya. Beranilah, Tuhan pasti akan memberikan hikmat kepada kamu, ya. Yang ketiga, kita harus berani jujur. Nah, kalau papa mama tanya, hei nak, sudah belajar? Oh sudah, padahal lagi main game, ya. Sudah bikin PR? Sudah. Sudah ikut kebaktian sekolah minggu online? Sudah tadi. Padahal belum. Itu namanya apa? Berbohong. Boleh nggak berbohong? Tentu saja tidak boleh. Kita harus hidup jujur. Sebab jujur itu akan menentukan integritas atau nama baik kita, ya. Sekali kita jadi tukang bohong, ya, tidak jujur, orang itu akan bilang, itu mah tukang orang suka bohong, jangan percaya, gitu ya. Tapi kalau orang sekali jujur, dia jujur, meskipun dia salah, dia berani mengakuinya, ya, orang akan angkat topi dan hormat kepada orang yang jujur, ya. Dan jujur itu, ingat, menentukan kesuksesan hidup kita. Nah, anak-anak, mari kita bersama-sama untuk minta sama Tuhan, kasih kita hati yang berani. Seperti tema pada hari ini, The Brave Heart. Minta hati yang berani supaya kita bisa menjadi berkat, melaksanakan perintah Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kita, dan menjadi berkat bagi semua orang. Dengan begitu kita menjadi laskar-laskar Kristus yang gagah berani dan pahlawan-pahlawan iman. Nah, anak-anak, sekarang mari kita akan membaca ayat hafalan yang akan kita baca bersama-sama, ya. Kita akan baca Efesus pasal 3 ayat 12a. Di dalam Dia kita beroleh keberanian. Gampang ya? Itu harus diingat terus, ya. Efesus 3 ayat 12a. Di dalam Dia kita beroleh keberanian. Nah, keberanian itu berasal dari Tuhan. Bukan berani berkelahi, tapi berani membela yang benar, berani menjadi saksi Kristus. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita sama-sama berdoa, ya.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar cerita Alkitab yang indah. Tuhan, kadangkala kami merasa kecil dan tidak berarti. Tapi Tuhan punya rencana buat kami. Mau memakai kami menjadi berkat bagi semua orang, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, beri kami hati yang berani untuk taat perintah-Mu, untuk melakukan kehendak-Mu. Jadikan kami Tuhan saksi-saksi Kristus. Tolonglah kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, jadikan kami juga laskar-laskar Kristus yang gagah berani sepanjang hidup kami. Sehingga hidup kami dipenuhi oleh berkat Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Tuhan, kami berdoa untuk kami yang tetap di rumah. Tuhan, tolong kami, beri kami kesehatan, beri keluarga kami semua kesehatan. Tuhan yang pelihara kami. Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cerita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan dilupakan firman Tuhan ya. Didengarkan, direnungkan, simpan dalam hati. Setiap minggu kita akan mendapatkan firman Tuhan yang baru. Firman Tuhan terus dibaharui. Jadi kita rindukan hari Minggu. Kita nantikan hari Minggu. Saat kita boleh berkumpul lagi bersama-sama. Memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Hari Minggu, hari yang kita cintai. Hari yang kita nantikan. Hari ini harinya Tuhan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi sambil bangkit berdiri. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Anak-anak yang merasa mau bersyukur pada Tuhan lewat persembahan, boleh ditransfer ya. Sesuai dengan pengumuman yang ada di awal ibadah tadi ya. Dan yang mau misalnya memberikan lewat amplop, dikumpulkan. Jadi begitu ketemu sama Lause atau begitu ada kesempatan mami papinya ke gereja, boleh dititipkan. Tuhan memberkati mami, papi, anak-anak semua. Selamat hari Minggu. Ibadah kita sampai di sini. Tetap sehat, tetap kuat, tetap setia. Kita tutup di dalam doa. Bapa surga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, boleh mempergunakan waktu kami hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia. Kuatkan kami untuk tetap bersabar. Meskipun Tuhan masa-masa pandemi belum lewat, tapi biarlah Tuhan kami tetap memperoleh sukacita daripada Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami. Dan Tuhan berkati juga lause-lause kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan kami semua boleh bersama-sama menjalani masa-masa pandemi ini dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari demi hari hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, harusnya kita semua ini mulai on-site ya ibadah, tapi ternyata semuanya gagal katanya karena masih banyak yang corona. Anak-anak, pemerintah menyediakan vaksin nanti, jangan takut, itu untuk kebaikan kita. Kita akan berdoa, selalu berdoa agar
program pemerintah ini berjalan dengan baik. Terima kasih anak-anak semua. Salam untuk papi, mami semua. Tetap sehat. Lause lihat di sini. Lause Cioling. Stefani. Dadah. Dah.